Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Focus Group Discussion. Hal ini difasilitasi dalam penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha di Hotel Nirwana. Hari ini, Kamis 13 Oktober 2022 merupakan hari kedua FGD yang bertujuan untuk meningkatkan capaian realisasi investasi di Kota Pekalongan. Kepala DPM PTSP Kota Pekalongan, Beno Heri Triyono, menyampaikan, melalui FGD ini, para pelaku usaha di Kota Pekalongan diajak berdiskusi mengenai permasalahan dan kendala yang mereka alami sehingga dapat dicarikan solusi bersama. FGD ini memfasilitasi para pelaku usaha dari berbagai sektor dalam mencari solusi atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi sehingga FGD bisa menghasilkan satu kesimpulan atau satu keputusan bagi Pemkot. Tujuan dari hal tersebut untuk meningkatkan kondusivitas usaha yang nyaman di Kota Pekalongan. Harapannya, masalah permodalan, pemasaran, bahan baku, perizinan yang nantinya tidak menjadi kendala bagi mereka sehingga mampu mewujudkan visi misi Pemkot Pekalongan yakni mandiri, sejahtera, dan religius. Ini merupakan hari kedua dari pemerintah Kota Pekalongan. Dalam ini DPM PTSP Kota Pekalongan melakukan acara Focus Group Discussion FGD terkait dengan permasalahan hambatan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di Kota Pekalongan dalam melakukan kegiatan usahanya di tahun 2022 ini. Adapun maksud dari kami melakukan kegiatan ini, yang pertama untuk meningkatkan capaian realisasi investasi yang ada di Kota Pekalongan. Kemudian juga kami memfasilitasi bagaimana permasalahan hambatan yang dihadapi para pelaku usaha di berbagai sektor usaha di Kota Pekalongan ini dalam melakukan kegiatan usahanya bisa dicarikan solusi jalan keluar, dan nantinya diharapkan dengan adanya Fokus Group Discussion ini bisa menghasilkan satu kesimpulan, kemudian satu pengambilan keputusan untuk bahan kebijakan bagi pemerintah Kota Pekalongan untuk lebih meningkatkan program kerja di masing-masing dinas terkait sehingga realisasi investasi di Kota Pekalongan, kemudian kondusivitas pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya lebih nyaman, kemudian juga dari pemasaran, dari permodalan, dari masalah ketenagakerjaan, dari masalah bahan baku, dari masalah permohonan izin tidak ada permasalahan lagi. Ini tentunya juga kita harapkan bisa mewujudkan visi misi dari kepala daerah, wakil kepala daerah dalam rangka mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan religius. Kalau narasumbernya sendiri, Bapak? Narasumber yang kemarin kita lakukan pada hari pertama dari DPUPR, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari bagian hukum. Ini kita hadirkan dengan moderator dari Universitas Pekalongan. Kemudian di hari kedua ini kita fokuskan lebih pada para pelaku usaha di sektor perdagangan, sehingga diharapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha ini terkait dengan bahan baku, pemasaran, permodalan khususnya bisa diatasi. Dan kita hadirkan pada hari kedua ini sebagai narasumber dari Bank Pekalongan, banknya Wong Pekalongan, kemudian juga dari Dindakop UKM dan dari Dinperinaker, serta kita juga menghadirkan praktisi wirausaha Bapak Unung, yang mana ini sebagai salah satu best practice bagi para pelaku usaha di Kota Pekalongan, bagaimana beliaunya dulu dalam memulai menjalankan kegiatan usahanya mengalami hambatan permasalahan, namun setelah sekian lama ini sudah bisa mengatasi dan sekarang dikatakan sebagai pelaku usaha yang juga berhasil. Pada hari pertama, narasumber yang hadir yakni dari DPUR, DLH, dan bagian hukum, dan untuk hari kedua dihadirkan para pelaku usaha di sektor perdagangan, sehingga masalah yang dihadapi terkait dengan bahan baku, pemasaran, dan permodalan bisa segera tuntas. Serta narasumber dari Bank Pekalongan, Dindakop, UKM, Dinperinaker, dan praktisi wirausaha.
Romi Suharto, Batik TV melaporkan.